Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya, kami sekeluarga lebaran di pesantren. Seperti biasa pagi tadi bangun dan sempat anak-anak sarapan dulu dengan sama seperti seluruh umat Islam di Indonesia ya, kelompok ya. Kemudian setelah itu kita sholat id dan tadi masya Allah ketika sholat id itu tadi imamnya membacakan ayat-ayat dan juga berkhutbah dan juga berdoa. Itu salah satu doa dan ceramahnya itu adalah tentang Palestina ya. Jadi tadi saya sempat meneteskan air mata juga ketika imamnya berdoa dan tidak lupa mendoakan teman-teman kita di Gaza Palestina. Selama ini mungkin sudah akhir-akhir ini berita yang kita dengar mungkin tidak semasif di awal-awal, padahal sampai hari ini teman-teman kita di Gaza Palestina juga masih sama dalam keadaan perang, kesusahan makan, kesusahan minum, mereka tinggal di kemah-kemah, bom masih banyak di mana-mana. Jadi hari ini Masya Allah ya, tadi imamnya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini kita bisa lebaran dengan tenang, bisa lebaran dengan bahagia, berkumpul bersama anggota keluarga, makan enak, pakai baju baru misalnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa saudara kita di Gaza Palestina sana sudah berbulan-bulan lamanya hidup dalam keadaan yang tidak baik itu. Nah, kami juga di Maskun Fas ini, di pesantren ini kan juga ada guru kami dari Gaza Palestina. Jadi juga yang datang ke sini ada teman-teman Palestina. Jadi kita merasakan betul bagaimana kesedihan mereka karena sebagian besar keluarga mereka masih ada di Gaza Palestina sana. Nah, tadi setelah selesai sholat id, kemudian salam-salaman antar tetangga, kemudian kami langsung menuju ke pesantren. Ke pesantren ini juga bagi saya sangat penting karena saya katakan bahwa sekitar 80-100 anak di pesantren itu nggak pulang kampung karena terkendala biaya itu kan mahal ya. Pulang kampung mereka jauh-jauh, di sini santri-santri dari Sabang sampai Merauke, semua daerah ada gitu. Tadi teman-teman persatuan, teman-teman Lombok gitu, teman-teman mana mereka banyak, dan mereka banyak juga yang nggak pulang kampung karena terkendala biaya. Banyak dari mereka yang nggak pulang kampung bertahun-tahun bahkan karena terkendala biaya itu tadi. Jadi memang lebarannya hanya ada di pesantren gitu. Jadi saya ngerasa bahwa penting bagi saya untuk lebaran sama mereka karena mereka nggak boleh sedih, nggak boleh merasa sendiri. Sedih ya kadang-kadang kalau kita lebaran di perantauan nggak sama keluarga kan sedih gitu. Nah, saya nggak mau rasa sedih itu mereka rasakan. Makanya hari ini kami sekeluarga lebaran di pesantren seperti tahun sebelumnya. Kita makan juga bareng-bareng dan kemudian tadi kita bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiahnya apa aja? Bagi-bagi hadiahnya tadi bagi baju-baju dewasa, baju-baju anak, bagi-bagi uang. Nah, uangnya juga itu dari Ricis sebenarnya karena Ricis selalu menitipkan hadiah-hadiah kepada teman-teman di pesantren. Adapun saya dan kami yang ada di pesantren hanya menyalurkannya saja. Jadi alhamdulillah anak-anak semuanya bahagia, teman-teman semua bahagia. Tadi tidak hanya teman-teman di pesantren, tapi juga warga sekitar ya, warga sekitar ibu-ibu, kemudian anak-anak juga datang. Memang tiap tahun kali seperti itu. Ya tadi mungkin begitu ya, dan selanjutnya setelah acara di pesantren selesai, mereka udah bahagia semuanya, tinggal nanti kami pulang ke rumah, baru nanti di rumah itu acara lebih ke acara keluarga seperti itu. Besok juga karena anak-anak ini kan masih di pesantren kan, jadi besok mungkin ada acara lagi di rumah saya supaya teman-teman ini bisa merasakan lebaran lagi seperti itu. Dan biasanya tiap tahun kami ini merencanakan bagaimana agar anak-anak pesantren ini bisa liburan entah ke wahana bermain atau ke pantai kemana gitu, sehingga mereka lupa bahwa mereka nggak bersama dengan keluarga mereka. Jadi segala cara kita pikirin gimana caranya supaya mereka happy di tanah rantau ini lah, di ibu kota ini. Oke, santri kayaknya lebih banyak untuk di tahun ini yang tidak mudik ya. Setiap tahun sih rata-rata sih 80-100 orang sih. Hari ini juga sama sekitar segitu. Sering kali saya tanya dari kemarin sebenarnya, dari menjelang lebaran sampai malam takbiran semalam. Semalam kita keliling takbiran ya, berapa kali saya tanya, kalian sedih nggak, kalian bahagia kan gitu, untuk memastikan bahwa mereka happy gitu. Karena kan kalau kita merasakan posisi kita di posisi mereka gitu kan, yang nggak punya, maksudnya nggak punya tua, mereka kadang-kadang bukan hanya nggak bisa pulang kampung, tapi memang nggak punya orang tua gitu, dan nggak punya tempat kembali gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak mungkin saya ninggalin mereka gitu. Karena kan biasanya kalau hari raya Idul Adha sayanya pergi haji gitu, nggak bisa sama mereka, nggak bersama mereka, tapi ada beberapa usaha besar yang lain. Tapi khusus untuk lebaran Idul Fitri ini penting bagi saya untuk setengah hari awal itu, di hari pertama harus sama mereka. Kalau dari Ustazah sendiri bersama keluarga, mana
Lebaran tahun ini? Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertama, tentu ada rasa syukur kepada Allah karena Allah masih kasih kesempatan hidup ya sampai hari ini. Kematian itu kan gak harus sakit dulu ya, banyak sekali kematian mendadak tiba-tiba. Ya bersyukur sama Allah masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan ketemu Ramadan, masih dikasih kesempatan di hari raya Idul Fitri ini, itu yang pertama bersyukur. Kedua, tentu ada rasa sedih karena Ramadan berakhir, ngerasa nggak totalitas aja, kurang totalitas selama Ramadan kemarin, ngerasa belum baik ibadahnya gitu. Jadi ya sedih lah, maksudnya berakhir Ramadan kan nggak tahu juga kita ketemu Ramadan tahun depan atau enggak. Kemudian yang ketiga ada rasa bahagia. Bahagia kenapa? Bahagia karena ya bisa berkumpul bersama dengan teman-teman santri-santri di sini. Hari raya itu kan hari raya makan-makan. Hari raya Idul Fitri itu nggak boleh ada yang kelaparan. Hari raya Idul Fitri itu nggak boleh ada yang kesepian. Hari raya Idul Fitri itu nggak boleh ada yang sedih, nggak boleh. Ini hari raya kegembiraan, kebahagiaan. Jadi saya harus memastikan bahwa semuanya, khususnya teman-teman pesantren itu semuanya bahagia. Tapi ya di tengah kebahagiaan ya ada kesedihan lagi, jadi bercampur lah. Kesedihannya tidak hanya karena meninggalkan Ramadan, kesedihan karena ingat teman-teman kita di Gaza Palestina gitu. Berapa kali kita harus ngingetin supaya teman-teman ini nggak lupa. Kadang-kadang kan kita ngerasa bahwa ini udah berbulan-bulan lamanya, jadi kita lupa sama teman-teman kita di Palestina. Padahal kondisinya sampai hari ini masih sama, masih susah. Jadi ya bercampurlah. Lebaran kali ini berbeda dengan lebaran sebelumnya karena bercampur perasaan bahagia dan perasaan sedih karena masih banyak kita di Gaza. Dan sebenarnya karena ini kan udah bulan April ya, 3 bulan lagi kan saya mau pindah ke Mesir juga nih, insya Allah, sama Maria dan Khadijah. Kemudian sebagian anak tinggal di Indonesia, jadi memang udah gimana ya, udah jiwa, setengah jiwanya tuh udah di Mesir gitu, jadi udah berkonsentrasi untuk bisa pindah dan belajar ke sana. Belajar ya, bukan pindah selamanya. Insya Allah akan balik lagi ke Indonesia. Iya, mereka sedih, mereka bilang ya Uma gitu, pengurus bilang kalau kita nggak ada Uma gimana. Cuman kan saya kan nggak menetap selamanya kan, saya cuma belajar sebentar, itu pun mudah-mudahan dengan belajar sebentar bisa buka pintu lebih luas untuk teman-teman kita ini bisa belajar lebih baik dan punya kesempatan belajar di luar negeri sana gitu. Jadi ya nggak tahu ya teman-teman semua, 8 tahun sudah pesantren ini berdiri. Banyak banget kita harus sadar bahwa Indonesia ini kan kurang lebih 270 juta jiwa lebih ya. Dan saya udah sekian tahun saya safari dakwah keliling ke pelosok-pelosok, saya ketemu banyak banget anak-anak pinter-pinter. Indonesia tuh pinter-pinter, anaknya sopan-sopan, soleh-soleh, baik-baik, dan mereka punya semangat tinggi untuk belajar sebetulnya. Hanya saja mereka terkendala biaya. Kita ini nggak semua orang berharta kan, nggak semua orang punya uang gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak kita kumpulin aja orang-orang berharta itu untuk bisa memberikan sodako kepada anak-anak kita. Jadi ya alhamdulillah, saya berharap anak-anak Indonesia ini semuanya bisa sekolah, semuanya bisa belajar, semuanya bisa jadi orang-orang hebat lah, insya Allah. Di momen Lebaran tahun ini, ibu mungkin lebih kembali sehat. Ya alhamdulillah, masya Allah. Haji tahun lalu, kami sekeluarga sudah berpikir bahwa ini kesempatan terakhir bersama dengan ibu gitu ya. Tapi masya Allah, akhirnya saya jadi paham betapa dahsyatnya kekuatan doa itu. Dikala semua orang, bayangin semua dokter mengatakan susah, harapannya tipis ketika ibu koma 11 hari kan, ketika di Mekah pada saat itu semua orang sudah bersiap-siap mau menjemput atau menemui kemungkinan terburuk, tapi hari ini sehat, alhamdulillah. Yang biasanya kita lihat di TV-TV keajaiban atau dibaca-baca di buku-buku, ternyata saya ngalamin sendiri gitu. Jadi saya ngerti tentang arti kekuatan doa, asalkan kita doa sungguh-sungguh dan yakin ya, dalam keadaan sangat yakin. Masya Allah, Allah tuh ajaib banget sih, bisa merubah keadaan seseorang. Jadi memaknai hari ini, alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk bisa sama ibu, alhamdulillah, dan ibu dalam keadaan sehat. Padahal dokter mengatakan kalau sudah, ibu saya kan berhenti nafas 5 menit, badannya udah dingin, udah pucat, koma 11 hari pakai ventilator. Kata dokter kalaupun bertahan pakai alat sumber hidup, baring dan pakai alat sumber hidup. Tapi ibu saya sehat, hari ini datang ke pesantren, dan nanti kami ini seminggu lagi kami mau umroh bersama dengan keluarga insya Allah. Ibu pun ikut umroh lagi gitu. Jadi terlalu banyak lah keajaiban yang Allah berikan kepada keluarga kami gitu. Saya ngerasa 8 tahun saya bersama dengan pesantren ini, saya nggak terlalu banyak kerja untuk urusan dunia sebetulnya, tapi Allah kasih banyak sekali keberkahan untuk keluarga kami gitu. Beberapa teman nanya, oke kamu tuh cari apa sih sebenarnya, mau cari apa dengan mengurusan pesantren itu, punya apa? Ternyata yang saya cari itu adalah keberkahan dalam kehidupan, bahwa banyak sekali hal
tak terduga. Sulaiman misalnya, itu kan orang-orang dulu kalau kita baca internet penyakitnya Sulaiman nggak bertumbuh anak itu, badannya, kakinya kecil, tangannya kecil gitu, dikatakan nggak bertumbuh. Tapi Sulaiman alhamdulillah sekarang dalam keadaan yang sehat. Itu kan beberapa bentuk keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan, sesuatu yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Banyaklah, terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Jadi ya momentum Lebaran ini momentum banyak bersyukur dan banyak ngebahagiain orang aja. Untuk persiapan untuk banyak banget keberkahan yang kamu